Buat kalian yang baru pertama kali datang ke channel kami, jangan lupa bantu channel kami dan cara klik subscribe, klik lonceng, like, dan komennya ya, supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang diberkati dan banyak jiwa-jiwa yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan lewat channel Berjalan Bersama dengan Firman, dengan tema untuk kita hari ini adalah kepekaan rohani. Firman Tuhan terambil dari Mazmur 54 ayat 9. Saya bacakan untuk kita semua. Ia melepaskan aku dari segala kesesakan, dan mataku memandangi musuhku. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, inilah yang dikatakan oleh Raja Daud ketika dia menghadapi begitu banyak musuh. Dia berdoa dan dia berkata, iya, yaitu Tuhan melepaskan aku dari segala kesesakan dan mataku memandangi musuhku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Daud mengimani bahwa kemenangan ada di pihaknya dan musuh-musuh dikalahkan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pada saat itu Daud dalam keadaan berdoa, tapi dia melihat sesuatu yang orang lain tidak bisa lihat. Mata rohaninya melihat bahwa musuh-musuh sudah kalah, dan dia mengimani itu, dan terbukti Daud menjadi pemenang. Bagaimana dengan umat Tuhan? Apa persoalan masalahmu? Apakah engkau seperti Daud, begitu banyak musuh-musuh di sekitarmu yang seolah-olah mereka itu adalah teman, tetapi mereka sebenarnya adalah musuh yang berusaha untuk menjatuhkan engkau? Atau mungkin engkau menghadapi begitu banyak sekali masalah persoalan dalam hidupmu, persoalan keluarga, persoalan keuangan, atau mungkin persoalan sakit penyakit. Ketahuilah saudaraku yang dikasih Tuhan, jikalau engkau memakai cara pandangnya Tuhan dalam menghadapi masalahmu, engkau akan berbeda dengan yang lain. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasih Tuhan, miliki cara pandangnya Daud. Daud ini seorang yang bergaul intim dengan Tuhan. Dikatakan di firman Tuhan yang lain, Daud ini 7 kali dalam sehari memuji, menyembah Tuhan dan berdoa. Sehingga Daud ini punya hubungan yang begitu intim dengan Tuhan. Sehingga Daud memiliki kepekaan rohani. Sehingga apapun masalah yang dihadapi, dia tahu di balik itu ada rencana dan kehendak Tuhan yang indah untuk dia. Sehingga dia menilai segala sesuatu tidak memakai kacamata secara kasat mata. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, ada kebanyakan umat Tuhan gagal meraih kemenangan karena memakai penilaian secara kasat mata. Ketika dia melihat begitu banyak masalah, dia langsung ketakutan dan langsung mengatakan bahwa tidak mungkin masalahnya bisa diselesaikan. Padahal kalau memakai kacamata rohani, memakai cara pandangnya Tuhan dalam menghadapi masalah, pasti bisa jadi pemenang. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan, mengapa umat Tuhan sering gagal meraih kemenangan? Karena umat Tuhan, hati dan pikirannya sering diarahkan kepada hal-hal yang negatif. Ketika melihat ada persoalan yang sedang dihadapi, langsung mengatakan bahwa tidak mungkin masalahnya bisa selesai. Dan juga ketika ada masalah dan persoalan, mungkin mempersalahkan Tuhan, mempersalahkan diri, mempersalahkan orang lain, mempersalahkan keadaan, karena hati dan pikirannya penuh dengan hal-hal yang negatif. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, mau jadi pemenang seperti Daud, berjalanlah di dalam roh. Orang-orang yang berjalan di dalam roh akan memiliki kepekaan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada satu kisah di firman Tuhan di mana bujangnya Elisa, ketika dia memakai mata jasmaninya, dia melihat hal-hal yang ada di sekitarnya membuat dia ketakutan. Salah satunya ketika dia melihat tentara Aram yang begitu banyak datang mengepung kota itu dengan kuda dan lengkap dengan kereta-keretanya, dia ketakutan. Lalu dia datang menemui Elisa, dia berkata, "Tuanku celaka, bagaimana cara kita menghadapi semua ini?" Tapi Elisa berdoa. Elisa berkata kepada Tuhan supaya Tuhan kasih kepada bujangnya itu sesuatu yang spesial, yaitu supaya Tuhan membuka mata rohani dari bujangnya, supaya bujangnya ini melihat hal-hal yang mau Tuhan lakukan dalam membela umatnya. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan, bujangnya Elisa ini melihat sesuatu yang luar biasa.
Dia melihat di atas gunung itu ada kuda dan ada juga kereta berapi yang mengelilingi Elisa. Artinya bujangnya Elisa itu melihat bala tentara surgawi datang mengelilingi Elisa. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita hidup di dalam roh, berjalan di dalam roh, ada hal-hal yang luar biasa ternyata Tuhan berikan buat kita. Ada kekuatan kuasa yang maha dahsyat yang akan kita terima. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, untuk menghadapi keadaan-keadaan yang sekarang dan keadaan yang akan datang, kita butuh kepekaan rohani. Oleh sebab itu, ayo bangun hubungan intim dengan Tuhan, supaya saudaraku yang dikasih Tuhan, engkau berbeda cara berpikirnya, engkau berbeda cara menghadapi setiap masalah dibanding dengan orang-orang yang tidak ada di dalam Tuhan. Tetapi biarlah engkau muncul jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Engkau akan melihat di balik masalahmu ada pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang ajaib yang Tuhan mau adakan. Engkau akan merasakan bahwa di balik setiap masalahmu adalah cara Tuhan untuk membuat engkau dekat dengan Tuhan, untuk mengandalkan Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, apalagi di akhir zaman ini, banyak terjadi kejadian-kejadian yang mengerikan yang terjadi, supaya engkau menang menghadapinya. Mari bangun hubungan intim dengan Tuhan, bangun mesbah doa, miliki hubungan yang begitu akrab dengan Tuhan, supaya engkau memiliki kepekaan, supaya di balik kejadian-kejadian yang ada di dunia ini, engkau bisa melihat bahwa di balik itu ada rencana Tuhan yang indah, ada sesuatu yang Tuhan mau lakukan. Dan juga setiap engkau menghadapi masalah persoalan, engkau tahu di balik setiap persoalan masalahmu, Tuhan akan buat segala sesuatu indah pada waktunya. Juga saudaraku yang dikasih Tuhan, di akhir-akhir zaman ini banyak sekali penyesatan. Jadi milikilah kepekaan rohani, supaya engkau bisa membedakan mana pengajaran yang dari Tuhan, mana yang bukan dari Tuhan. Jadi umat Tuhan, kalau selama ini engkau sibuk, engkau mungkin banyak kegiatan yang kau lakukan sampai kau lupa berdoa, mulai saat ini mari bangun hubungan intim dengan Tuhan, supaya engkau punya kepekaan rohani, supaya engkau bisa menghadapi setiap persoalan dalam hidup ini, sehingga engkau menjadi orang-orang yang cakap dalam menghadapi segala perkara. Demikian juga para hamba-hamba Tuhan yang akhir-akhir ini karena gereja ditutup tidak bisa ibadah, umat Tuhan, kita melihat para hamba Tuhan sibuk dengan shooting, sibuk dengan mengurus urusan persiapan firman untuk ditayangkan di YouTube, ditayangkan di Facebook, ditayangkan di berbagai media-media yang lainnya, sehingga para hamba Tuhan mungkin ini dalam tanda petik, mungkin ada beberapa hamba Tuhan yang sibuk dengan urusan-urusan itu, sibuk dengan shooting, sehingga tidak memiliki hubungan intim dengan Tuhan, lupa jam-jam mesbah doa, sehingga banyak para hamba Tuhan sudah kehilangan kepekaan. Jadi kita umat Tuhan dan para hamba Tuhan, mari ketahuilah bahwa yang paling utama dalam hidup ini adalah supaya Tuhan berkenan atas hidup kita. Caranya adalah bangun hubungan intim dengan Tuhan, supaya Tuhan mengenal engkau. Karena pada saatnya nanti Yesus datang, Tuhan akan mengatakan kepada banyak orang bahwa Tuhan tidak mengenal mereka. Tetapi baiklah kita semua umat Tuhan dan hamba Tuhan, Tuhan mengatakan, mari anak-anakku, pintu sorga sudah terbuka, masuklah. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan, kalimat seperti itu hanya ditujukan kepada orang-orang yang kepadanya Tuhan berkenan. Biarlah Tuhan berkenan atas hidup kita. Mari bangun hubungan intim dengan Tuhan, supaya engkau terima kepekaan rohani, dan supaya engkau muncul jadi pemenang. Dan Yesus memberkati umat Tuhan, pasti lebih dari pemenang. Shalom. Shalom buat kalian yang baru pertama kali datang ke channel kami. Jangan lupa bantu channel kami dan cara klik subscribe, klik lonceng, like, dan komennya ya, supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang diberkati dan banyak jiwa-jiwa yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus berkati.